Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Yuwaniko, NIM 180 1040051. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya susun yang berjudul Variasi Bahasa Gaul Pecinta K-pop dalam Komunitas EXO-L Indonesia di Media Sosial Listen. Untuk yang pertama yaitu ada abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk, fungsi, serta makna variasi bahasa gaul pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring sosial Listen. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk, fungsi, serta makna yang terkandung dalam variasi bahasa slang atau bahasa gaul pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di media sosial Listen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan metode dokumentasi, sedangkan metode deskriptif kualitatif digunakan dalam menganalisis data dengan langkah-langkah identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Sementara itu, hasil analisis disajikan dengan metode formal dan informal. Berdasarkan hasil analisis data, variasi bahasa slang atau bahasa gaul pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring sosial Listen diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring sosial Listen terbagi menjadi bentuk morfologis, sintaksis, dan wacana. Yang kedua, fungsi variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring sosial Listen terdiri dari fungsi personal, fungsi regulator, fungsi interaksional, fungsi informatif, fungsi heuristik, dan fungsi instrumental. Dan yang ketiga, dalam variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring sosial Listen terdapat makna solidaritas antar sesama pecinta K-pop, fanatisme terhadap bahasa dan budaya Korea, serta menunjukkan jati diri sebagai pecinta K-pop. Kata kuncinya yaitu variasi bahasa, slang, dan komunitas pecinta K-pop. Untuk yang berikutnya yaitu ada pendahuluan. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Menurut Hair dan Agustina 1995 halaman 4. Ilmu sosiolinguistik membincangkan antara pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakai bahasa, tata tingkat bahasa, dan berbagai akibat adanya kontak dua buah bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu sosiologis dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Kajian ini berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Beberapa faktor psikolinguistik memberikan definisi yang berbeda terhadap pengertian sosiolinguistik. Yang pertama, Nababan dalam Hair dan Agustina 1995 halaman 3 mengemukakan bahwa kajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan disebut sosiolinguistik. Fisherman mengartikan sosiolinguistik sebagai kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakaian bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain. Dalam Waktu Masyarakat Tutur Krida Laksana 2010 kembali menegaskan sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan dan saling pengaruh antara perilaku dan bahasa dan perilaku sosial. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembahasan.
Yang pertama yaitu bentuk variasi bahasa slang atau bahasa gaul pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring Socializen. Bentuk variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam EXO-L Indonesia di jejaring Socializen ini terbagi menjadi bentuk morfologis, sintaksis, dan wacana. Bentuk morfologis terdiri dari kata-kata, bentuk sintaksis terdiri dari frasa, klausa, dan kalimat. Terakhir akan dibahas mengenai bentuk wacana dalam variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam EXO-L Indonesia ini terdapat kosakata dalam bahasa Korea ataupun Inggris serta campuran dari bahasa keduanya dengan bahasa Indonesia. Untuk yang pertama yaitu ada variasi bahasa slang dalam bentuk kata dasar. Kata-kata yang sering digunakan oleh para pecinta K-pop di jejaring Socializen adalah kata-kata dalam bahasa Korea yang diselipkan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang merupakan bahasa slang remaja Indonesia serta kata-kata dalam bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa lisan seperti like, comment, add, and share. Data di bawah ini tergolong dalam bentuk kata dasar karena dapat berdiri sendiri. Berikut ini akan dipaparkan beberapa macam kata dasar dalam variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam grup EXO-L Indonesia di jejaring Socializen. Untuk kata yang pertama yaitu cinggu atau teman. Dalam bahasa Korea, cinggu berarti teman. Cinggu sering digunakan sebagai kata sapaan oleh para pecinta K-pop di grup EXO-L Indonesia. Contoh kalimatnya seperti Annyeong Cinggu untuk EXO-L Solo yang mau gabung di grup chat untuk event-event di Solo, rencana terdekat nobar Kumawo Cinggu, yang artinya, hai teman-teman, untuk EXO-L Solo yang mau bergabung di pesan grup untuk agenda-agenda di Solo, rencana terdekat nonton bareng. Terima kasih teman-teman. Seperti itu. Dan yang kedua, kata yang kedua yaitu Kumawo, yang artinya terima kasih. Dalam bahasa Korea, kumawo berarti terima kasih. Kumawo sering digunakan sebagai kata ungkapan terima kasih dalam bentuk informal, biasanya diucapkan kepada teman yang sudah dekat dengan kita. Contoh kalimatnya yaitu Annyeong Cinggu untuk EXO-L Indonesia yang mau bergabung di grup chat untuk event-event di Solo, rencana terdekat nobar bareng. Kumawo Cinggu, yang artinya, hai teman-teman, untuk EXO-L Solo yang mau bergabung di pesan grup untuk agenda-agenda di Solo. Rencana terdekat nonton bareng. Terima kasih teman-teman. Seperti itu. Dan untuk kata yang ketiga yaitu kata bias atau idola. Bias berasal dari bahasa Korea yang berarti idola. Para pecinta K-pop, kata bias seringkali digunakan untuk menyebut orang yang paling disukai dalam sebuah grup musik atau grup K-pop. Contoh kalimatnya, Annyeong, aku baru nih di listen, mohon bantuannya ya, EXO-L, bias aku Chanyol, tapi suka semuanya. Ya, yang artinya, hai, aku baru di listen, mohon bantuannya ya, aku EXO-L, idolaku Chanyol, tapi suka semua member EXO, seperti itu. Untuk yang keempat yaitu Hyung. Hyung berarti kakak laki-laki. Kata Hyung dalam bahasa Korea berarti kakak laki-laki. Kata Hyung digunakan oleh laki-laki untuk memanggil laki-laki yang lebih tua darinya, seperti adik laki-laki kepada kakak laki-laki, maka mereka memanggilnya Hyung. Contoh kalimatnya, cara join grup chatnya gimana Hyung? Yang artinya, bagaimana cara bergabung dengan pesan grup kakak? Seperti itu. Untuk yang kelima yaitu kata kui atau yuk. Kui merupakan bahasa slang remaja Indonesia yang artinya yuk atau ayo. Kui adalah kebalikan dari kata yuk. Dalam KBBI, ayo berarti kata seru untuk mengajak atau memberikan dorongan. Contoh kalimatnya, join kuy, yang lagi nyari GC EXO-L bisa langsung join ya, jangan lupa baca teks grup ya. Yang artinya gabung yuk, yang lagi nyari pesan grup EXO-L langsung gabung ya, jangan lupa baca deskripsi grup. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu variasi bahasa slang dalam bentuk frasa. Dalam status listen pecinta K-pop di jejaring Socializen terdapat variasi bahasa
dalam bentuk frasa. Sebuah frasa dalam variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam EXO-L Indonesia dapat terdiri dari beberapa bahasa, yaitu frasa yang terdiri dari bahasa slang dalam bahasa Indonesia, frasa yang terdiri dari bahasa Korea, frasa yang terdiri dari bahasa Inggris, serta gabungan dari kata-kata dari bahasa-bahasa tersebut. Data-data di bawah ini dikelompokkan ke dalam frasa karena di dalamnya terdapat subjek dan predikat. Berikut ini beberapa data tentang variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam EXO-L Indonesia di jejaring sosializen dalam bentuk frasa. Untuk yang pertama yaitu frasa Project Ultah Chen. Project atau yang artinya Project Ulang Tahun Chen. Project Ultah Chen merupakan frasa dalam bahasa Indonesia yang berarti Project Ulang Tahun Chen. Contoh kalimatnya, Project Ulang Tahun Chen, papan iklan Chen sudah terpasang mulai hari ini. Untuk para antis, apa kabar harimu hari ini? Semoga baik-baik saja. Yang artinya yaitu Project Ulang Tahun Chen, papan iklan Chen sudah terpasang mulai hari ini. Untuk anti penggemar, apa kabar harimu hari ini? Semoga baik-baik saja. Untuk yang kedua yaitu frasa antis kepanasan melihat ini. Antis itu artinya anti penggemar, jadi dia tuh bukan bagian dari EXO-L, tapi dia seperti anti penggemar gitu. Antis kepanasan melihat ini, yang artinya anti penggemar kepanasan melihat ini. Antis kepanasan melihat ini adalah frasa dalam bahasa Indonesia yang berarti anti penggemar kepanasan melihat ini. Seperti itu, teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu variasi bahasa slang dalam bentuk klausa. Dalam variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia, sebuah klausa dapat terdiri dari beberapa bahasa, yaitu klausa dari bahasa slang dalam bahasa Indonesia, klausa yang terdiri dari bahasa Korea, klausa yang terdiri dari bahasa Inggris, serta gabungan dari bahasa-bahasa tersebut. Data di bawah ini tergolong dalam klausa karena setiap data mengandung predikat meskipun tanpa subjek, karena dalam klausa subjek bisa dilepaskan. Berikut beberapa data tentang variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam grup EXO-L Indonesia di jejaring sosializen dalam bentuk klausa. Untuk yang pertama yaitu klausa no kacang, yang artinya jangan diabaikan. No kacang merupakan sebuah klausa yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. No berarti tidak atau jangan, dan kacang yaitu perumpamaan bahasa Indonesia yang berarti abaikan. Jika digabungkan, kata-kata tersebut menjadi klausa yang berarti jangan diabaikan. Beb, contoh kalimatnya, Beb, kalian ada yang dari Jogja nggak? Jawab, gue kesepian, no kacang. Yang artinya, teman-teman, kalian ada yang berasal dari Jogja atau tidak? Jawab, aku kesepian, jangan diabaikan. Yang kedua yaitu klausa gue kudet gila, aku sangat ketinggalan informasi. Gue kudet gila merupakan bahasa slang remaja Indonesia yang berarti aku sangat ketinggalan informasi. Kudet merupakan akronim dari kurang update yang merupakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Contoh kalimatnya, gue mau nanya soal DO disuruh out. Emang ada apa ya? Please jawab, gue yang tahu permasalahannya. Gue kudet gila. Yang artinya yaitu, aku mau nanya soal DO yang disuruh keluar dari EXO. Memangnya ada apa ya? Tolong dijawab bagi yang tahu permasalahannya. Aku sangat ketinggalan informasi. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu klausa Oni emang debak, yang artinya kakak emang keren. Oni memang debak merupakan sebuah klausa yang tergabung dari bahasa Korea dan Indonesia yang artinya kakak emang keren. Contoh kalimatnya, Omo, makin wow banget, Oni emang debak. Semakin penasaran aku, next Oni, good. Yang artinya, ya ampun, cerita ini semakin wow, kakak emang keren. Aku semakin penasaran lanjutannya kak, bagus. Yang keempat yaitu variasi bahasa slang dalam bentuk kalimat. Variasi bahasa pecinta K-pop dalam EXO-L Indonesia di jejaring sosializen ada juga yang terbentuk
Kalimat-kalimat status tersebut terdiri dari berbagai macam kata dan bahasa. Dalam bahasa frasa maupun klausa dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Data di bawah ini tergolong dalam bentuk kalimat karena memiliki unsur lengkap yaitu SPOK maupun pelengkap dan telah memiliki makna. Berikut merupakan data variasi bahasa dalam grup XOL Indonesia di jejaring Socialism yang berbentuk kalimat. Kalimat yang pertama yaitu kalimat besok uricen ultah. Besok uricen ultah adalah sebuah kalimat yang tersusun dari bahasa Korea dan bahasa Inggris. Uri dalam bahasa Korea yang artinya kita. Ultah kependekan dari ulang tahun. Besok uricen, contoh kalimatnya, mohon maaf. Contoh kalimatnya yaitu besok uricen ultah, semoga ada banyak kabar baik. Buat besok XOL, amin. Artinya, besok Chen kita ulang tahun, semoga ada banyak kabar baik untuk XOL. Untuk kalimat yang kedua yaitu kalimat Chanyol miss you. Chanyol miss you adalah sebuah kalimat yang tersusun dari bahasa Inggris. Miss you adalah bahasa Inggris yang artinya rindu kamu. Chanyol miss you, yang artinya Chanyol aku rindu kamu. Contoh kalimat yang ketiga yaitu kita mutualan yuk. Kita mutualan yuk adalah sebuah kalimat yang tersusun dari bahasa Indonesia. Mutualan adalah bahasa slang atau bahasa gaul yang artinya saling mengikuti. Contoh kalimatnya, skuilah yang baru di-listen kita mutualan yuk. Artinya, yuk yang baru di-listen kita saling mengikuti. Seperti itu. Untuk yang berikutnya yaitu variasi bahasa slang dalam bentuk singkatan. Dalam variasi bahasa slang pecinta K-pop di jejaring Socialism terdapat pula beberapa singkatan untuk mempermudah mereka berkomunikasi. Singkatan-singkatan tersebut muncul akibat frekuensi penggunaan sebuah bahasa atau ungkapan yang semakin tinggi. Berikut merupakan data variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam jejaring Socialism bentuk singkatan. Untuk yang pertama yaitu ada GC. GC merupakan singkatan dari bahasa Inggris yaitu group chat atau obrolan kelompok. Di-listen merupakan hal yang biasa jika para penggunanya memiliki obrolan kelompok selain XOL Indonesia. Hal tersebut untuk lebih mendekatkan mereka satu sama lain dan membicarakan hal yang lebih pribadi bagi beberapa orang. Contoh kalimatnya, yang lagi nyari GC XOL bisa langsung join ya. Artinya, yang sedang mencari grup chat atau obrolan kelompok XOL langsung gabung ya, seperti itu. Untuk yang berikutnya yaitu variasi bahasa slang dalam bentuk kata dasar atau akronim. Akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Dalam status pecinta K-pop dalam grup XOL Indonesia, terdapat beberapa data yang menggunakan akronim untuk mempermudah komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada SALKEN. SALKEN merupakan akronim dari salam kenal. Yang berikutnya yaitu ada Just Tip. Just Tip adalah akronim dari jasa titip. Nah, yang B, yang selanjutnya, fungsi variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas XOL Indonesia. Fungsi bahasa dalam variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam XOL Indonesia ini akan dianalisis berdasarkan teori yang digunakan oleh Halliday, yaitu fungsi personal, fungsi regulator, fungsi interaksional, fungsi informatif, fungsi imajinatif, fungsi heuristik, dan fungsi instrumental. Untuk yang pertama yaitu ada fungsi personal. Fungsi personal adalah penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, atau perasaan pemakainya. Contoh fungsi personal terdapat dalam teks berikut ini. Siusun uri bekyuna, yang artinya sampai berjumpa kembali bekyunku. Status tersebut memiliki fungsi personal karena penuturnya mengungkapkan perasaan sedih karena akan ditinggal pergi oleh idolanya. Terlihat pada menggunakan kata siusun yang menunjukkan rasa sedih penuturnya. Untuk yang kedua yaitu fungsi regulator. Fungsi regulator adalah penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat orang lain seperti bujukan, rayuan, permohonan, atau perintah.
Contoh fungsi regulator terdapat dari teks berikut ini. Skuilah yang baru di listen kita mutualan yuk. Status tersebut memiliki fungsi regulator karena terdapat sebuah bujukan agar teman-teman yang baru bergabung mau diajak saling mengikuti, terlihat dari kalimat kita mutualan yuk, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu fungsi interaksional. Fungsi interaksional merupakan penggunaan bahasa yang saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dengan orang lain. Contohnya yaitu, ya ampun ini kenapa tiket bubble-ku hilang tiba-tiba ya. Status di atas memiliki fungsi interaksional karena penutur mengeluh kepada teman-temannya di grup EXO-L Indonesia tentang tiket bubble-nya yang hilang secara tiba-tiba. Kata ya ampun merupakan ungkapan kata kesal. Untuk yang keempat yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu penggunaan bahasa yang menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan atau budaya. Contohnya yaitu, guys, kalian tahu dari kemarin banyak yang heart-nya mati, kemungkinan karena banyak yang jual murah, dan itu nggak official. Kalian juga mesti tahu kalau konten nggak boleh di-share kemana-mana, itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Kurang-kurangin sharing konten berbayar di lapak officialnya. Status di atas memiliki fungsi informatif. Penutur menginformasikan bahwa heart yang mati disebabkan banyaknya orang yang menjual tiket bubble yang tidak resmi. Status di atas memiliki fungsi informatif. Penutur menginformasikan bahwa heart yang mati disebabkan banyaknya orang yang menjual tiket bubble yang tidak resmi dan banyak yang membagikan konten di akun resminya. Yang kelima yaitu ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik merupakan penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atas suatu hal. Contohnya, guys, ada nggak sih fanboy di sini yang masuk listen demi EXO-L, demi EXO kayak fangirl? Status di atas memiliki fungsi heuristik yaitu menanyakan apakah di grup tersebut terdapat penggemar laki-laki yang rela bergabung demi EXO. Seperti itu. Untuk yang keenam yaitu fungsi instrumental. Fungsi instrumental merupakan penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Contohnya yaitu, kalau ada yang bikin FF, tandain aku dong, cebal. Teks atau status tersebut memiliki fungsi instrumental karena penutur langsung mengatakan keinginannya yaitu ditandai fanfiction. Untuk yang berikutnya yaitu makna variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia. Setiap ujaran atau tuturan memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Begitu pula dengan variasi bahasa K-pop pecinta musik K-pop ini dalam grup EXO-L Indonesia di jaring Socialism, makna yang terkandung dalam variasi bahasa adalah makna solidaritas, fanatisme akan budaya dan bahasa Korea. Untuk yang pertama yaitu makna solidaritas antar sesama pecinta K-pop. Solidaritas antar sesama K-pop maksudnya adalah persaudaraan atau ikatan antara mereka sangat mendalam. Solidaritas bisa dilihat dari panggilan atau bahasa sapaan yang mereka gunakan untuk memanggil satu sama lain. Perasaan setiap kawan dan senasib membuat mereka saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan antara sesama. Berikut ini dipaparkan beberapa data yang tentang variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam EXO-L Indonesia di jaring Socialism yang mengandung makna solidaritas. Contoh kalimatnya itu, ada yang masih suka baca FF nggak di sini? Terutama yang ngebiasin si Mama Sehun, yang mau baca merapat, tapi F-nya geser di line. So, comment your ID. Yang bener-bener mau aja, kalau sekedar mau jadi sider, mending nggak usah. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu makna fanatisme terhadap budaya dan bahasa Korea. Fanatisme terhadap budaya Korea membuat seseorang ingin selalu mengikuti tren Korea, mulai dari bahasa sampai budaya Korea. Fanatisme merupakan sikap yang berlebihan terhadap sesuatu hal yang merujuk ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk ditiru karena dapat menyebabkan kecintaan yang berlebih mendalam ke negara lain daripada negaranya sendiri. Fanatisme pecinta K-pop dalam jejaring Socialism ini bisa kita lihat beberapa bahasa pecinta K-pop itu sendiri.
fanatisme seringkali ditunjukkan dengan menggunakan kelompok pecinta K-pop tertentu, bahkan sampai lagu-lagu dan membuat cerita-cerita fiksi tentang idola mereka. Berikut ini contoh kalimatnya. Hai guys, nanya dong kenapa pas Asian Song Festival pas perform Louder K nggak ada. Kenapa ya? Kasih tahu dong dengan benar-benar kudat akut. Nah, untuk yang ketiga yaitu makna jati diri sebagai pecinta K-pop. Dalam hal ini, membedakan diri dengan yang lain, pecinta K-pop biasanya menggunakan bahasa permainan sebagai gaya bicara sampai gaya berpakaian seperti orang Korea. Berikut data yang digunakan yang menunjukkan makna jati diri pecinta K-pop dalam EXO-L Indonesia di jaring Socializen. Mau baca FF-EXO? Yuk kunjungi di laman berikut ini. Dalam status tersebut mengungkapkan jati dirinya sebagai pecinta K-pop dengan membuat sebuah fanfiction, kemudian membagikannya di grup EXO-L Indonesia untuk dibaca agar teman-teman di dalam grup EXO-L Indonesia bisa memberikan kritik dan saran untuk tulisan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu penutup, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring Socializen terdiri dari bentuk morfologi, sintaksis, dan wacana. Bentuk morfologi membahas kata-kata khas yang seringkali digunakan pecinta K-pop baik dalam bahasa Korea, Inggris, maupun bahasa slang Indonesia. Sedangkan bentuk sintaksis membahas frasa, klausa, serta kalimat yang mengandung bahasa campuran antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Untuk yang kedua yaitu fungsi variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring Socializen terdiri dari fungsi personal, fungsi regulator, fungsi interaksional, fungsi informatif, fungsi heuristik, dan fungsi instrumental. Yang ketiga yaitu makna variasi bahasa slang pecinta K-pop dalam komunitas EXO-L Indonesia di jejaring Socializen adalah untuk menunjukkan solidaritas antar sesama pecinta K-pop, fanatisme terhadap bahasa dan budaya Korea, serta menunjukkan jati diri sebagai pecinta K-pop. Ya, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.